Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya. Merdeka! Memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita semuanya harus berhitung. Tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Sabtu Minggu, kalau weekend, anak-anak diajak bermain kemana? Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Yuk guys, balik lagi di Ugi Calvin Official bersama saya, tantenya Ugi. Kita lanjut lagi dalam video ya. Ini ada kebohongan Mulyono dibongkar anaknya sendiri, katanya gitu guys ya. Nah ini ada beberapa komentar menohok dari netizen dan Samsul memblunder parah katanya guys ya. Ini videonya adalah penyusunan kabinet Prabowo hampir 100% Jokowi terlibat, katanya seperti itu guys. Nah videonya seperti apa yuk kita lihat, dan sebelumnya bantu subscribe ke Calvin ya, dan kita tetap bareng-bareng videonya guys. Ada ngerasa nggak sih setelah Pak Jokowi dan anak mantunya keluar dari PDIP, begitu sulitnya untuk percaya omongan mereka. Seperti contohnya ini nih, padahal belum ada 24 jam loh Pak Jokowi itu membantah bahwa dia intervensi di penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Belum juga ada 24 jam Pak Jokowi itu ngaku memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada Prabowo Gibran selaku presiden dan wakil terpilih untuk menyusun kabinetnya sendiri. Bisa gitu ya. Ternyata pengakuan dari Pak Jokowi dibantah. Yang membantah itu pun anak Jokowi sendiri, yaitu Gibran. Dengan ngaku penyusunan kabinet hampir selesai dan Jokowi terlibat. Ngeri. Kayak gini loh kualitas omongan dari Pak Jokowi sekarang. Begitu sulitnya untuk bisa dipercaya. Sekelas ngaku dan tidaknya terlibat di penyusunan kabinet, Jokowi berbohong. Apalagi hal-hal besar yang lainnya. Dan setelah keluar dari PDIP, kayak gini loh kualitas omongan dari Pak Jokowi. Hanya 2 macam yang keluar dari mulut Pak Jokowi. Yang pertama mencela, yang kedua mencele. Dan saya sebagai mantan pendukung Pak Jokowi itu juga kaget. Ternyata Pak Jokowi bisa ya melakukan pembodohan publik seterang-terangan ini. Bisa loh dia. Ngeri. Sekitar 2 hari yang lalu, Presiden Jokowi dan Pak Prabowo bertemu secara eksklusif, 4 mata. Mereka nampaknya ngobrol cukup lama. Dan foto ini saya ambil dari akun sosial medianya Jokowi. Begini postingannya Jokowi, diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa 2 jam lebih. Kemudian Pak Prabowo juga memposting hal yang sama, hanya captionnya saja yang berbeda. Makan malam dan diskusi bersama Presiden Jokowi. Kami saling bertukar pikiran berkaitan dengan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Menurut kalian, kira-kira apa sih pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo melalui postingan ini? Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa pertemuan ini membahas soal kepentingan bangsa, negara, dan juga rakyat Indonesia dalam konteks estafet kepemimpinan. Tapi, pikiran liar saya berkata lain. Melalui pertemuan ini, Presiden Jokowi nampaknya memiliki banyak pesan yang ingin dititipkan kepada Pak Prabowo. Misalnya, dalam pertemuan ini saya membayangkan Jokowi bilang kayak gini ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya nitip anak saya ya. Ya, saya tahu anak saya ini belum punya pengalaman. Jadi mohon bimbingannya ya. Terus gue juga ngebayangin Jokowi bilang kayak gini. Masalah Fufu Fafa, saya mohon maaf ya Pak. Ada. Ya, dimaklumi namanya juga anak muda. Bisa sefakta ini. Masih labil. Semoga Bapak gak baper ya Pak. Terus gue juga ngebayangin Jokowi bilang kayak gini nih. Soal IKN kalau bisa Bapak lanjutin ya. Ya pokoknya diusahain lah Pak. IKN itu harus dilanjutkan. Karena kalau nggak dilanjutin sama Bapak, wah IKN bisa mangkrak Pak. Kalau mangkrak saya bisa kena nih. Terus gue juga ngebayangin Jokowi bilang kayak gini.
Saya juga nitip beberapa orang kepercayaan saya ya Pak ya di jelas. pemerintahan Bapak ya biar saya lebih tenang aja saat pensiun gitu. Ya itu hanya pikiran liar dan imajinasi gua saja. Bisa benar, bisa jadi juga enggak. Sementara itu, pesan yang gua tangkap dari pertemuan mereka ini adalah sebenarnya mereka ingin menyampaikan pesan kepada publik, kepada rakyat bahwa hubungan mereka ini baik-baik saja kok. Hubungan mereka nggak retak seperti yang diberitakan oleh media-media selama ini. Mereka baik-baik saja. Mungkin itu yang sebenarnya ingin disampaikan mereka kepada publik. Tapi menurut gua semakin mereka membuktikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, hubungan mereka tidak retak, mereka harmonis, justru disitulah semakin terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak baik-baik saja. Wis Juli. Sulit. Dah, ketawa. Aduh, terima kasih teman-teman. Aduh, ternyata seorang Prabowo tersandra juga. Prabowo tersandra sama Food ST. Memang sengaja Food ditaruh di ST. situ sama Jokowi. Sama Prabowo kan Menkumham itu waktu itu, inget nggak? Waktu mau pemilu itu dikeluarkanlah budget-budget melebihi batas. tentang pengeluaran yang begitu mengerikan. Ternyata Prabowo tersandra di situ sama di Food ST. Tahu. Pantesan Prabowo ditunduknya minta ampun. Aku dapat berita ini. Pantesan seorang Prabowo ini tidak bisa lepas dari seorang Jokowi. Ternyata kesandra juga. Mampu nggak keluarga Prabowo membebaskan Prabowo dari penyanderaan seorang Jokowi? Ternyata tersandra juga. Pantesan Prabowo tuh disetir ke sana, ikut ke sana, ke sini, ikut ke sini. Waktu kemarin makan malam itu cuma premingan bahwa mereka tuh damai. Ini ditunjukkan ke media. Itu sudah strateginya Jokowi dari situ, dari timnya Jokowi. Saya sudah paham. Timnya Jokowi itu waktu dari Solo, dari ini semuanya yang ngatur tentang strateginya gimana, waktu belusukan kemana, ke ini sudah diatur semuanya. Waktu pertemuan sama Prabowo itu sudah diatur sama tim manajemennya Jokowi. Ada mampu nggak keluarganya Prabowo ini, gue tantang nih, mampu nggak keluarganya Prabowo melepaskan seorang Prabowo dari jeratnya Jokowi? Kita tunggu. Dari penyanderaan Jokowi. Salam waras. Pak Jokowi. Siap itulah. Nah, itu dia guys, beberapa cuplikan atau komentar pedas untuk Pak Mulyono ya, kebohongan yang Pak Mulyono ini guys, dan Samsul. Waduh, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini? Kalian punya tanggapan apa? Tulis seperti biasa di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan dipermudahkan. See you guys.